Mari saudara, kita terus menyiapkan hati kita untuk memasuki perenungan firman Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Amin. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar ya Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, oh Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Amin. Oh kuasa-Mu terlebih besar. Yesus terlebih besar Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Katakan pulihkan keluargaku. Pulihkan keluargaku. Amin, 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 amin. Yes, amin. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah terlambat dan Engkau tidak pernah menunda-nunda kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Malam ini tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami yang mendengarkan akan kami terus menerima berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir bersama-sama kami. Engkau mengurapi kami semua. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami diberkati, kami berbuah dan menjadi berkat. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan. Amin. Saya persilakan kepada hambanya Bapak Pendeta Samuel. Ya, shalom. Wah, luar biasa ya persekutuan doa faithful. Iya, saya baru dengar juga ya. Ya, puji Tuhan. Mungkin nanti siapa tahu habis firman ada yang mau tanya jawab, enggak apa-apa. Ini ada waktu loh ya. Ya, nek boleh. Boleh. Ya, oh boleh. Waduh, diputusi boleh ya. Boleh, ya kita santai ya. Boleh. Saya sudah hampir 1,5 tahun ya, 18 bulan sejak pandemi ngadakan live Instagram, saudara ya. Tiap hari loh, saudara. Kecuali hari Minggu libur ya. Jadi pagi itu Selasa sampai Jumat 5:30 sampai jam 5:30. Tapi nek Sabtu jam 4. Tapi nek malamnya Senin sampai Jumat jam 8 malam. Pertama buat acara itu cuma 17 orang ya. Tapi sekarang rata-rata tiap hari 230-an ya. Tapi saya tidak ngerti ya, nek laporannya dari Instagram itu sekitar 700 sampai 1.200 orang, saudara ya. Jadi cukup banyak, menurut saya itu lebih dari satu gereja ya. Rupanya banyak orang hari-hari ini yang mulai cemas, takut masa depannya gimana ya. Saya ini nyoba saudara ya, tiap hari baca WA, katanya pakar ini harus minum ini air hangat, harus ini. Kepala saya cekot-cekot saudara. Ya,
Kata istri saya, kon terus no ya moco-moco gitu. Suwe-suwe imanmu kok iso goyah loh. Betul loh saudara. Ya, nggak usah baca gitu. Saya tiap hari, tadi aja mulai jam 1 malam ya, sudah ngurusin orang tuanya jemaat yang meninggal di Jakarta. Tidak lama, siap-siap mau khotbah pagi, 2 orang lagi meninggal. Baru khotbah, ditelepon lagi. Terus saudara ya, sampai tadi mau masuk kurang berapa menit khotbah ini. Ya, ini mertuanya lagi kritis di luar kota. Saudara-saudara, saya tidak tahu jemaat gereja mana ya. Pokoknya tak doakan semua. Saudara, itu aja saya cuma dengar loh. Doakan. Pikiran hati saya loh. Kadang iso takut ya. Saya masih manusia iso takut. Saya lawan, enggak. Saya punya Tuhan, pasti Tuhan tolong. Ya, saudara, betul. Tuhan kita ajaib ya. Makanya malam ini, ayo, saya mau bicara tentang iman. Karena iman ini dimensinya banyak. Banyak sekali. Ya, saya pernah bawakan tuh ada 19. Ya, arti iman. Tapi iman itu sebenarnya hanya satu kalimat. Iman itu percaya Yesus bisa menolong kita. Hanya itu aja. Jadi kalau saudara percaya bahwa Yesus bisa menolong kita, ya itulah iman. Nah baru bagian-bagiannya ya, bahwa iman itu belum kelihatan. Kita sudah percaya bahwa itu terjadi. Nah itu arti-artinya. Tapi garis besarnya, selama saudara percaya bahwa Yesus bisa tolong kita, itulah iman. Tapi kalau saudara berkata, saya percaya, Yesus pasti menolong saya. Itu waktu doa. Tapi begitu matanya melek, terus saudara bilang, oh tapi gak iso. Wis bangkrutnya ini angel, wis gak iso, gak iso. Nah itu bukan iman. Itu imin. Ya, tonggone iman, saudara ya. Nah, hari ini saudara harus punya kepastian. Nah, kepastian itu didapat dari mana? Saudara harus tahu persis siapa Yesus kita. Harus tahu persis. Ya, ini ada jemaat saya ya di sini pakai Resto Legit. Itu di Malang dia buka restoran namanya Legit. Ya, yang punya namanya Robi sama Mary. Saya sering makan di sana. Kadang pesen. Ya, saya tidak pernah ragu. Masakannya enak buat saya loh ya. Makanya pesen terus. Karena enak itu, tiap ada orang datang, iki lo mangan odek Legit aja. Saya tahu kemampuannya, tidak ada ragu. Tapi kalau umpama saya tidak pernah tahu siapa, ya Resto Legit ini, saya pasti ragu, enak apa enggak ya. Sama be Tuhan Yesus. Selama saudara tidak pernah tahu siapa Yesus kita, selama itu saudara terus akan berkata, apa iso yo? Angel ketoy. Gak mungkin ini. Kenapa? Karena tidak tahu kemampuan. Jadi saudara, hari ini harus tahu kemampuan Yesus. Satu waktu 9 tahun lalu ya, saya ditelepon seorang ibu untuk ke rumahnya di Surabaya. Ternyata dia bangkrut. Terus suaminya stres minta didoakan. Saya doakan, terus mau pulang, dia bilang, Pak, saya mau ada tender dengan Toyota. Doakan ya. Oh iya. 3 hari kemudian dia menang tender. Saudara, akhirnya dia bisa bangun 3 pabrik. Saya tahu semua pabriknya. Karena saya sering khotbah di pabrik. Satu waktu dia telepon saya, Pak Sam, saya ajak rekreasi ya. Tapi naik pesawatnya 18 jam. Ajakan istrimu. Oke. Mau berangkat, saya bilang, nah, gak usah go duwe akeh-akeh. Saya bilang istri saya, lo apa? Saya tahu kemampuan orang ini. Ah, engko pas gak go duwe akeh pengen apa-apa, gak iso tuku. Wis ta percaya. Saya tahu kemampuannya. Saudara tahu sampai di tempat rekreasi itu, kami naik pesawat 18 jam. Semua saya baru megang kopi. Wis bayar. Belum, Cik, dibayari.
ngeliat coklat. Saya beli dah yang mau ya. Terus sudah semua. Sampai pulang. Uang saya lo oto malah ditambahi. Kata istri saya, bener yo. Loh iya saya tahu persis. Makanya saya tidak ragu. Tapi kalau ada orang ngajak saya, terus saya tidak tahu, sopo iki ya, saya pasti bawa uang yang menurut saya harus cukup. Lah siapa tahu nggak hotel bayar dewe, mangan bayar dewe. Nah, kenapa saya awal ini ngomong supaya saudara harus tahu persis siapa Yesus. Dari mana kita bisa tahu? Hanya lewat doa dan baca firman. Selama saudara tidak pernah baca firman, jangan harap saudara bisa tahu siapa Tuhan. Jangan harap. Bacaan itu Kejadian sampai Wahyu. Tiap hari nek saudara baca satu pasal, nanti 3 tahun 4 bulan baru selesai. Nek saudara baca 5 pasal, 8 bulan selesai. Nek saudara baca 10 pasal, 4 bulan selesai. Baca, nanti saudara akan tahu. Mari kita baca ayat yang disukai jemaat ini ya, ayat terakhir. Ya. 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 37. Semua tahu cerita ini ya. Karena cerita ini persis dengan kisah kejadian kita sekarang di masa pandemi. Ini waktu Daud melawan Goliat. Daud tidak pengalaman melawan Goliat. Kita juga tidak pernah pengalaman melawan corona ini, saudara ya. Kita tidak pernah tahu masalah yang kita hadapi. Tapi kita belajar dari Daud ya. 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 37. Saya baca ya. Berkatalah Daud kepada Saul. Nah ini ya, jadi waktu Daud dibawa kepada Saul karena semua tentara Israel takut. Ya, katanya ayat 37, Daud ngomong gini sama Saul. Ini kalau sekarang ngomong Pak Jokowi ya. Karena ini rajanya. Presidennya sekarang. Katanya gini. Janganlah seseorang menjadi takut. Tawar hati itu takut. Karena Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Kenapa ya? Daud yang masih muda waktu itu umur 17 ini. Kok berani? Nah ini yang harus kita pelajari. Saudara. Tetapi Saul berkata kepada Daud gini. Tidak mungkin, tidak mungkin. Engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Engkau ini seijo. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa, saudara tahu singa atau beruang ini raja hutan, kekuatannya sangat luar biasa. Katanya yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin Goliat ini yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah menghina, mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Lihat ayat 37. Tadi Saul bilang, tidak mungkin. Kamu tidak bisa, kamu masih muda. Apa katanya Daud? Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Lihat katanya Saul. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Bayangkan saudara. Tadi loh, Saul ngomong, tidak mungkin. Gak bisa, kamu ini terlalu muda. Gak bisa. Tapi waktu Daud cerita pengalamannya dengan Tuhan Yesus. Sekarang kita itu dengan Tuhan Yesus gitu gampangannya. Langsung Saul bilang apa? Wes, pergi loh. Tuhan pasti beserta engkau. Saudara, hari-hari ini mungkin saudara menghadapi masalah hidup itu seperti Goliat. Besar. Tidak mungkin. Tidak bisa. Katanya keluarga ya. Gak iso. Wis bangkrut, gak iso. Sakit, wis gak iso katasi. Gak iso. Ini keluarga sudah tidak bisa ditolong. Gak iso. Mungkin ada kata-kata seperti itu.
Gak iso bisnismu, Pak. Gak iso, Ma. Gak iso. Terus gak iso. Saya mau katakan hari ini, di dalam Yesus pasti bisa. Pasti bisa. Ya, saya ulang ya. Di dalam Yesus pasti bisa. Mari kita belajar dari Daud. Yang pertama, kenapa akhirnya Saul bisa percaya? Katanya Saul, wes pergi lawanan wes, Tuhan nyerahin kau. Hari ini juga saya percaya. Ada banyak orang yang akan berkata kepada saudara dan saya. Ada banyak orang yang akan bilang sama kita, wes, pokoknya lu pasti Tuhan tolong. Sama hari ini. Yang pertama, harus mengalami sendiri. Saya mau katakan malam ini, saudara dan saya harus mengalami sendiri pertolongan Tuhan. Saya tanya sekarang saudara, siapa yang belum pernah mengalami pertolongan Tuhan? Malam ini mintalah Tuhan mengadakan mujizat. Itu yang membuat Daud tidak pernah takut. Beruang singa, dibunuh. Bayangkan saudara, sapi rose kekuatannya orang umur 17. Nek saudara punya anak umur 17 itu. Masih suruh ngangkat barbel setiap hari. Kalau melawan singa beruang, kalau tidak disertai Tuhan, tidak bisa. Berarti Daud mengalami sendiri bersama Yesus. Harus mengalami sendiri. Dulu waktu anak saya meninggal 3 ya. Anak saya yang perempuan pertama meninggal ya. 5 hari karena sakit. Di rumah sakit meninggal. Yang kedua itu 7 hari. Di rumah sakit. Yang ketiga laki ya. Saudara semua orang bilang, wih gak bisa lu gak bisa punya anak. Ya puji Tuhan. Sekarang Tuhan sudah tambahi saya anak laki 3 ya. Yang nomor 4 saya kasih nama Yoel. Sekarang bantu saya jadi hamba Tuhan. Pulang dari Singapura, lulus sekolah. Saya suruh bantu saya sekarang melayani. Kemudian lahir lagi yang nomor 5, Eva. Sekarang ada di Sydney, di Australia. Saudara, yang ke-6 ada di New Zealand. Nah ini, karena pandemi kembali ke Indonesia. Saudara, ternyata sekarang saya bisa bersaksi. Alah, anak Tuhan balik. Nopo mana cuma urusan makan, duit. Gampang buat Tuhan. Kenapa? Karena mengalami. Jadi saudara hari ini yang pertama saya cuma mau bawa saudara. Harus mengalami sendiri pertolongan Tuhan Yesus. Minta ya, untuk mengalami sendiri. Baru yang terakhir kedua. Untuk mengalami ini, saya katakan harus punya iman. Daud sedikit pun tidak takut. Bukan tentara. Tidak pernah perang. Ngadepin Goliat wani, saudara. Saudara tahu Goliat ini kembar 5 ya. Bukan kembar. Ada 5 raksasa. Tapi Goliatnya sendiri kembar 2. Nanti kalau saudara baca. Kembar 5 tingginya sama. Ini turunan raksasa. Tingginya 3,5 meter. Saudara. Bayang 3,5 meter ya. Orang 2 meter aja. Kita gini. Dukur ya kon. Ya kembarannya Goliat itu jarinya 6. Jari tangannya 6. Kita 5 ya. Itu sampai 6. Orang ngeliat tok. Ya. Delok tok lo. Wedi saudara. Dengar suaranya tok tentara Israel lo takut. Lo ini lo. Kok Daud wani. Saudara hari ini harus punya iman. Punya iman. Iman itu apa? Percaya kemampuan Yesus. Bahwa Yesus Allah yang bisa. Allah yang sanggup menolong. Lihat perkataannya Daud semua. Iso. Ong singa be beruang lo. Tak pateni. Apa mana coba Goliat ini. Wes lah isa. Daud itu loh. Percaya penuh. Tuhannya bisa sama hari ini. Ya, waktu anak saya SMP sama SMA. Sekolah di Surabaya, saudara ya. 3-3-nya. Jadi kami ini butuh mobil. Kemudian saya bilang istri saya. Wes mah tuku mobil aja. Wes gak usah. Nanti aja gampang. Karena saya masih punya anak asuh ya. Dulu anak asuh saya sekitar 80 orang.
Sekarang karena pandemi cuma ada 40 orang. Sekarang saya tiap hari ngasih makan 40 orang. Saudara, di keluarga cuma 5 orang. Pusing kadang ya. Ngasih makan 5 orang. Ini 40. Saya tidak cuma ngasih makan, saudara. Saya ini berdoa supaya jangan ada yang kena COVID. Itu di asrama, 1 orang kena COVID, saudara. Itu bisa merantak. Puji Tuhan ya. Tuhan itu baik, saudara. Masih melindungi terus. Ya, saya bilang, wis tuku mobil aja kayak anak dewe. Gak usah naik taksi, gak apa-apa. Jadi anak saya naik taksi kadang ke sekolah. Ya. Saudara, Tuhan itu baik. Saya cuma gini. Sembuh cara Tuhan. Saya sering nyanyi lagu ya. Saudara juga sering nyanyi. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Saya tinggal di apartemen di Surabaya. Apartemen saya dulu kecil ya. 5x6. Cuma 30 meter persegi. Diisi orang 5. Apartemen saya itu sudah penuh. Ya, saudara, Tuhan itu baik. Saya ini mau jemput anak saya les di PTC ya. Karena apartemen saya berseberangan. Jadi anak saya les Inggris sebelum ke New Zealand. Saya ini mau jemput. Saudara, kalau mau jemput, saya harus nginceng dulu di apartemen itu. Hujan apa enggak? Nek hujan saya harus bawa payung karena itu musim hujan. Jadi nyebrangnya ke PTC Supermall harus pakai payung. Saya 2 kali lo lihat di korden jelas tidak hujan. Jadi saya turun, liftnya itu ada 4. Semua harus pakai kartu ya, namanya kartu akses. Keluar masuk semua pakai kartu. Saudara tahu saya keluar lobi, hujan. Saya gini loh, ini mulai kapan hujan ya? Saya baru nginceng 2 kali tidak hujan. Akhirnya saya kembali. Saudara. Antri ada 3 orang berempat sama saya di depan lift ya. Akhirnya lift dibuka, saya masuk. Saya SMS anak saya. Namanya Belin ya. Bel, tunggu papa ngambil payung. Ini hujan. Di sebelah saya itu ini terus ngeliat ya? Terus. Ya. Mari ngeliat. Terus dolit, saudara. Bapak ini pendeta Samuel ya? Oh iya. Terus teriak ya. Wow. Wow. Wah, apa? Ayo, keluar, nanti ada pintu lift. Keluar, saudara. Terus liftnya nutup. Terus dia ngomong ya. Saya mau ngasih mobil. Loh, siapa ini? Mana nomor HP-nya? Loh, Bapak ini siapa? Wih, kok pakai mobil gitu, saudara. Terus tak kasih nomor HP ya. Saya masuk ke apartemen ngambil payung. Saya bilang istri saya, iku loh. Ono wong katanya mobil. Kata istri saya, ya wis imani ae, percaya ae. Ya, saya gitu. Sudah saya jemput anak saya. Saudara, malam-malam saya ditelepon untuk ke lobi nerima mobil. Terus saya tanya, Bapak ini siapa? Terus dia ngomong, saya ini lupa Pak, karena 5 tahun lalu, waktu itu loh ya, Bapak pernah khotbah di gereja saya. Saya sudah lupa. Loh, terus kamu kok bisa ngasih mobil? Gini Pak ceritanya. Ini mobilnya istri saya. Mau dijual. Tadi pagi itu saya masukkan koran Jawa Pos. Ada 1 orang yang telepon nawar. Ya, maaf saya minum sudah. Dia nawar. Saya bilang istri saya, oke. Kata istri saya. Jadi. Tapi orangnya tak telepon, tak SMS waktu itu. Gak bisa Pak. Katanya. Sampai sore jam 5. Terus saya bilang gini, wes mobilnya gak payu. Sesuk wes. Terus ada suara. Katanya. Saya sampai merinding ya. Katanya ada suara. Wes mobilmu ini. Kayak no pendeta Samuel Sianto lo sing teko Malang. Terus saya ini mikir Pak Sam katanya. Pak Sam di Malang gak mungkin di apartemen ini. Saya bilang, oke Tuhan. Kalau memang temukan saya dalam lift, mobil ini tak kena. Dia mikir liftnya ada 4. Saya di Malang. Sopo katanya ketemu saya. Coba saudara kalau tidak hujan. Kalau tidak hujan nih loh, saya tidak mungkin kembali ke lift. Loh kok iso ketemu loh? Ya wes ketemu Pak Sam, ya wes tak kena ini Pak.
Terus saya dikasih uang ya untuk ganti plat nomor. Terus Pak ya sampai sekarang saya tidak pernah ketemu orangnya. Ya saya tidak tahu. Ya wis tak anggap burung gagak wis. Saudara-saudara, saya cuma percaya bahwa Tuhan kita Yesus mampu. Sekarang saya bisa cerita. Pengalaman ini sama dengan Daud. Bagaimana saudara mau bersaksi? Bagaimana saudara mau bercerita keajaiban Tuhan? Kalau saudara tidak pernah ngalami. Makanya malam ini saya dorong saudara. Harus ngalami. Harus ngalami. Saya punya anak-anak, semua anak saya ajari. Harus ngalami sendiri. Harus ngalami sendiri. Anak saya di Sydney, kuliahnya itu patisserie, roti ya. Jadi bikin roti. Kerja ikut orang, saudara. Orang lain susah cari kerja. Di PHK. Anak saya ini harga gajinya dinegus. Berani enggak bayar saya sekian? Saya bilang, loh C, kamu ini baru lulus. Gak apa-apa, Pak. Tuhan bisa tolong. Coba, saudara. Iya, nek terkenal. Enggak. Loh ya bosnya ya manut. Ya. Dia bilang, saya sama-sama kerja, Pak. Lah mosok yang satu cuma digaji sekian. Saya mau lah, podo-podo kesel. Ya harus sekian. Loh terjadi, saudara. Makanya hari ini saya dorong saudara. Dua ini minta obat Tuhan. Ngalami sendiri. Ya, minta pengalaman sendiri. Bukan katanya orang. Ojo jarini. Ya, apalagi cuma tahu-tahu roro tok. Sing roro itu anggota Perkemi, Persatuan Kemeruh Indonesia. Cuma rotok ya. Jangan mau, saudara. Ya, hari ini harus ngalami sendiri. Lewat apa? Lewat iman, saudara. Apa bicara apa hari ini iman? Kita percaya Yesus mampu bisa melakukan apa saja. Sekarang saya tanya saudara, kalau saudara buka toko, saudara buka usaha, buka depot, percaya enggak? Tuhan bisa nyuruh orang belanja ke saudara. Kalau saudara bilang, waduh ya apa ya Pak? Berarti saudara tidak pernah percaya. Tidak pernah tahu siapa Yesus. Tapi kalau saudara bilang, saya percaya. Tidak tahu caranya Tuhan gimana. Itu baru Tuhan akan nolong saudara dan saya. Ini di Malang saya lagi bangun gereja 9 lantai. Ya, Pak, pandemi kok bangun toh? Uang gereja di mana-mana, keuangan gereja menurun. Sampai ada full timer gereja-gereja itu gajinya dipotong 50%, dipotong 25%. Saudara, gereja kami tidak pernah motong gaji ya. Malah kemarin kenaikan gaji, ada gaji ke-13 lagi. Saya masih percaya Tuhan kita, Tuhan yang bisa melakukan apa saja. Hari ini juga, seperti Daud melawan Goliat. Tidak mungkin. Tidak bisa, katanya yang melihat. Saudara sekarang dilihat tetangga, dilihat family, dilihat keluarga. Semua mungkin berkata, tidak bisa, tidak mungkin, tidak bisa, tidak mungkin. Sekarang saudara berkata, saya pasti bisa. Bersama Yesus bisa. Saya akan ngalami sendiri. Pasti Tuhan lakukan keajaiban. Mujizat pasti terjadi. Alami sendiri, saudara. Kalau saudara tidak ngalami kan rugi. Orang lain ngalami, kenapa kita tidak? Orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Ayo malam hari ini. Saya cuma ingin saudara dan saya mengalami sendiri. Ayo kita tunduk kepala, ya, kita berdoa. Mungkin nanti ada yang mau bertanya dan lain sebagainya ya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sederhana. Biarlah malam ini semua mengalami sendiri pertolongan Tuhan. Mujizat itu masih nyata. Mujizat itu pasti terjadi. Dan Tuhan Yesus yang melakukan. Waktu kami semua percaya seperti Daud. Waktu Daud percaya bahwa Allahnya sanggup untuk mengalahkan Goliat. Daud tahu kemampuan Allah kita. Sekarang kita pun tahu kemampuan Yesus kita. Dia Allah yang mampu, Allah yang bisa, Allah yang sanggup menolong kita. Begitu kita percaya bahwa itu terjadi. Karena Yesus mampu menolong kita. Maka sekarang terjadilah mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua yang ikut ibadah di PD Faithful ini. Kami percaya sekarang sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Ya, puji Tuhan. Silakan, mungkin ada saudara yang mau bertanya atau saya serahkan yang bertugas. Silakan untuk setiap para jemaat di Faithful, kalau mungkin mau bertanya, silakan dibuka mute-nya. Terima kasih. Ya, nanti nek bisa saya jawab, saya jawab. Nek tidak bisa, biar Ibu Karolin yang jawab ya. Ya, silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, puji Tuhan ya. Berarti lebih cepat marine ya. Biasa gitu nih awal, tapi kok nek wis ono 2-3 orang tanya, sesuai gak iso di stop. Ya. Ya, silakan. Mau tanya seputar firman maupun bukan, boleh. Ya. Terakhir ini kan banyak yang tanya ya, apakah anak Tuhan boleh dikremasi, Pak, dibakar? Nah, itu ya. Karena COVID ini kan kalau dikubur biasa kan nunggu 3-5 tahun baru bisa dipindah. Nggak bisa dipindah sekarang. Harus ngikuti apa katanya Satgas COVID. Silakan kalau ada yang mau tanya. Kalau tidak ada, saya serahkan Ibu Karolin. Ya, silakan mungkin Pak Ati, Bu Tika mungkin ada pertanyaan. Silakan Bu Riri, Pak Angki mungkin. Silakan, tidak apa-apa Pak Ati mungkin. Silakan. Oma, Kak Kelly, silakan Pak Ati. Tidak apa-apa, dibuka aja mute-nya. Kita santai aja. Kita santai. Oke, kita boleh sharing-sharing firman di sini. Silakan. Tegang-tegang. Mungkin kurang makan ini Bu Karolin. Di PD ini kan disediakan makan ya. Iya. Secara online. Betul, makan firman Pak. Kebenaran ya. Tuhan. Silakan Kak Putri mungkin. Makan sendiri-sendiri di rumah. Tidak apa-apa kok, saya sudah jinak ya. Tidak usah takut. Silakan Pak Prapto. Kalau Pak Prapto juga mau tanya, silakan. Pak Irwan mungkin. Silakan Pak Irwan. Kadang di gereja mau tanya sungkan, be pendetanya, be gembalai. Silakan. Padahal nggak ngerti, boleh tanya. Silakan. Halo. Ya. Silakan, saya Riri. Bu Riri, silakan sebentar saya pin dulu Bu Riri. Oh iya. Silakan. Ya, silakan Bu. Enggak sih, kalau saya cuma mau ini aja, Pak Samuel mungkin sebenarnya karena saya kan banyak mendengar ya dari beberapa teman saya. Bener nggak sih kalau ya, COVID ini, penyakit sampar ini memang benar-benar kita mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali gitu, tanda-tandanya gitu loh Pak. Saya pernah dikasih tahu teman saya juga tentang pandemi COVID itu kan dari, kalau nggak salah Wahyu berapa ya, saya lupa Pak, yang tentang ular naga yang marah itu loh Pak kepada apa, perempuan yang mau menelan anaknya. Nah, itu katanya ya mungkin Wahyu 8 ya. Nah, terus dia pernah bilang ini juga tentang negara mana yang lambangnya ular naga, kan kita semua tahu gitu loh. Jadi sepertinya ini memang menunjukkan kepada kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, dengan udah kelihatan gitu loh Pak. Jadi maksud saya pengen dengar dari kebenarannya seperti apa. Ya. Terima kasih Bu Riri ya. Ya. Saudara, kalau bicara akhir zaman, bisa, ini salah satu tanda. Tapi dari zaman dulu, penyakit itu di Alkitab sudah banyak. Termasuk kelaparan, bencana, perang ya. Tahun 40-an, dunia pernah kena namanya virus TBC. Berapa juta yang meninggal ya. Saudara ya. Terus waktu itu anak-anak Tuhan juga hamba Tuhan bilang ini sudah tanda akhir zaman. Iya, betul. Tapi kalau saudara mau bicara tanda zaman,
Saya tidak pernah lihat mau terjadi perang, gempa bumi, enggak. Saya lihat yang terjadi di Timur Tengah. Kalau mau lihat kebenaran untuk akhir zaman. Memang ini sudah kita di akhir dari akhir zaman. Buktinya, tiba-tiba Palestina merdeka. Dan ini tidak masuk akal, saudara ya. Saya sudah 50 kali ke Israel ya. Kalau negara mau buat, satu negara ya, misalnya kayak Pulau Madura, itu ada Bangkalan, Sampang, Sumeneb, Pamekasan ya, nah, satu pulau, itu bisa jadi satu negara. Ini enggak. Jadi ya, Gaza, satu kota, itu di utara dekat Mesir. Misalnya kita ya, ada Jember. Terus nanti ada lagi Hebron, ada lagi Yeriko. Itu mencitat-mencitat, Jember, terus Blitar, ya, terus mari gitu, Gresik. Kira-kira kota-kota ini loh, dia cara jadi negara. Tapi sekarang terjadi negara ini. Terus Alkitab bilang nanti yang menyerang Israel dari utara. Saya cuma ngitung ya dari apa ini global ya, gambar dunia. Saya cuma nunjuk Rusia sama Iran. Mungkin dua ini aja yang bisa nyerang dari utara ya. Nah itu baru nanti terjadi yang namanya pertobatan besar di mana orang Yahudi akan mengaku Yesus Tuhan. Nah dimulailah kegerakan besar. Nah itu kalau saya pribadi, saya lebih condong untuk melihat kejadian di Timur Tengah. Tapi kalau cuma COVID gini ya saudara ya, ya saya tidak pernah berpikir negatif bahwa ini ada faktor politik ya. Karena mungkin ya penduduk dunia meledak, harus ada saatnya dikurangi. Atau juga di ya politik, maaf ya farmasi, ya harus menciptakan virus baru supaya nanti ada obat yang bisa dijual. Itu saya tidak berpikir soal politik ya. Biarpun banyak rumor seperti itu. Ya, tapi yang jelas kalau saya satu selain melihat yang kejadian di Timur Tengah yang begitu cepat sekarang ini terjadi, saya lebih cenderung seperti ini. Lebih baik kita tiap hari jaga dewek. Seolah-olah sebentar lagi Yesus mau datang. Wah, piro jam lagi Yesus mau datang. Seolah-olah seperti itu. Itu jauh lebih baik. Nek saran saya loh ya Bu ya. Jadi sekarang ini mau bilang orang akhir zaman, dikaitkan dengan ayat ini semua baik. Oke, saya setuju. Ya, biarpun di catatan saya tidak seperti itu, saudara ya. Tapi pesan saya, kita harus siap setiap saat. Karena COVID ini, teman saya loh yang bilang ya, ini latihan pengangkatan, Pak. Bayang dong, saudara, tidak ada apa-apa, moro-moro sesek. Di rumah sakit loh, berapa jam meninggal. Kayak mimpi loh. Loh, kok wis gak ono? Iya, ada teman saya, hamba Tuhan. Kalau khotbah di Malang, pernah tidur di rumah saya. Dia tidak tahu. Kalau kena COVID, fisiknya kuat. Notaris yang buat, bikinkan yayasan di tempat saya. Ketua Kyokushinkai, Jawa Timur. Tiap hari latihan karate. Istri anaknya loh kena COVID. Dia tidak mau dites. Enggak, saya sehat. Hari ke-7 tidak bisa napas. Dibawa ke rumah sakit, paru-parunya udah putih semua. Dikasih oksigen tidak bisa, tidak mempan. Harus di ventilator. Di ventilator sampai 9 hari meninggal. Kata istri, kayak mimpi. Ya, orang yang baru kita ketemu. Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Katanya teman saya pendeta, ini latihan pengangkatan mungkin. Ya silakan aja ngomong. Nah seperti itu Bu. Bisa jadi Bu, ini salah satu tanda akhir zaman. Tapi kalau Ibu mau akurat, lihatlah peristiwa di Timur Tengah. Tapi saran saya, tiap hari lah kita ini siap bahwa seolah-olah Tuhan sudah mau datang hari itu. Nah kan kata-kata saya kan mungkin lebih mengena ya. Jadi kita siap terus setiap hari wis sing elek-elek buangan, kepahitan mbek suami, mbek istri wis buanae wis uripo sing apik ae wis seolah-olah Tuhan di Lukas mau datang. Nah, itu jauh lebih baik. Gitu ya Bu Riri ya.
Terima kasih Bu. Ya. Mungkin ada lagi yang mau tanya, silakan. Pak Ladeni mau sampai jam 1 pagi, sampai besok pagi, silakan. Ya. Salam Pak. Dilanjutkan. Ya. Reno, Oh ya, ya. Silakan Bang Reno. Ya. Bang Reno. Ya, salam Pak. Ya. Saya Mau melahirkan istri? Iya, belum Pak. Doain Pak. Kira bulan 12 gitu Pak. Oh iya. Rencananya. Perkiraan Pak. Iya. Iya, ya Pak Reno. Iya Pak, malam Pak. Segini Pak, saya tadi kutip omongan Bapak bahwasannya zaman dahulu juga pada masa Yesus juga, Tuhan Yesus banyak penyakit yang datang. Gitu Pak ya. Iya. Nah, di zaman ini juga seperti di masa sekarang ini, masa corona gini Pak ya. Saya bertanya begini Pak. Kita sekarang berada di tengah-tengah bisa dibilang wabah. Banyak orang ketakutan sampai berbondong-bondong mau mengikuti vaksin. Ya kan Pak. Terus saya kemarin berdoa sambil baca Alkitab. Saya bertanya begini, Tuhan, apakah saya bisa vaksin apa enggak? Salahkah saya vaksin menurut dari keimanan saya gitu Pak. Terus saya dapat ayat begini berbicara di Yohanes 12 ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk kehidupan kekal. Nah, terus saya baca lagi, semua penyembuhan itu diterima orang-orang pada zaman Tuhan Yesus itu karena iman. Karena iman gitu Pak. Seperti wanita dan pendarahan, menyelamatkan engkau. Jadilah seperti yang engkau imani. Seperti itu Pak. Salah satunya saya ambil contoh di Matius 9 ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Gitu Pak. Terus Tuhan menginginkan ingin mengetahui keimanan kita seperti yang tertulis juga di Lukas 18 ayat 8. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing itu? Lalu berkata kepada orang itu, tunggu ya, Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Jadi pertanyaan saya di sini Pak, Tuhan selalu bisa memberikan mujizat kepada yang beriman kepada Dia. Nah, di saat seperti ini, bisa enggak seperti saya bilang tadi, kita divaksin karena dari ketakutan kita, banyak orang berbondong-bondong sampai menimbulkan keramaian seperti kemarin di tempat kami ini sampai sekitar 2.000 orang antrian. Begitu Pak. Ya. Iya Pak Reno, saya nangkap. Ya, jadi begini Pak Reno, ada iman, ada hikmat. Ya, hikmat itu sesuatu yang baik yang Tuhan berikan kepada manusia untuk bisa dilakukan oleh manusia. Iman itu sesuatu yang dia dapat dari firman Tuhan. Banyak hal yang tidak masuk akal, yang tidak bisa terjadi
Dan itu terjadi karena dipercaya. Kan gitu ya Pak ya. Ini posisi saya terangkan dulu. Karena nanti ada bagian yang memang kita kerjakan, yang bagian dari hikmat. Contoh ya Pak, Bapak punya istri hamil. Bapak imani tidak usah minum vitamin, berani Pak? Satu, itu ya. Saya punya anak, tidak saya vaksin, tidak saya imunisasi, tidak saya imunisasi. Berani? Dengan iman, tidak usah vaksin, tidak usah imunisasi. Pasti umur 12 meninggal semua anak kita. Karena tidak ada kekebalan tubuhnya. Itu bagian dari hikmat yang kita lakukan. Nah, termasuk seperti vaksin ini. Vaksin ini tidak menyembuhkan, tapi vaksin ini menambah imun, menangkal seperti itu. Tapi kalau misalnya ada orang memang yang punya iman, tidak mau vaksin, ya saya hormati imannya. Nah, tapi jangan sampai iman itu juga ngawur sehingga terjadi kekonyolan. Misalnya, saya berdoa pasti punya kereta api. Ya sampai kapan tidak bisa di Indonesia, kereta api ini punya negara. Ya. Nah, jadi maksud saya ada bagian-bagian yang memang itu bagiannya kita. Dari hikmat tadi itu. Seperti orang mau bangun rumah, saya beriman, pasti. Sudah, tidak usah diapa-apakan, jadi. Wah ya, malah jadi Aladin nanti, saudara ya. Jadi ada yang dikerjakan, nah tapi ada bagian-bagian yang memang kita kerjakan dengan iman kita. Memang banyak hamba Tuhan, saya tahu lah ya, karena vaksin ini pro kontra Pak ya. Saya cuma tanya sama teman hamba Tuhan yang tidak mau divaksin. Kenapa kamu tidak divaksin? Oh iya, karena ada chip yang dimasukkan. Tidak mungkin, saya bilang, mana ada logam. Bisa masuk di cairan sekecil jarum. Tidak mungkin lah. Saya bilang, dan chip itu, Alkitab bilang hanya bisa dipasang di 2 tempat. Ya, di tangan sini, sama di dahi. Hanya 2 ini aja. Selebihnya tidak ada, tidak bisa. Kalau susuk, nah itu bisa. Masuk jalan. Nah seperti itu Pak. Nah jadi Pak Reno, penjelasan saya seperti itu. Jadi memang ada saatnya kita harus berhikmat. Nah itu ya. Teman saya sakit batuk. Saya dengan iman. Minum. Manis terus. Tidak apa-apa. Ya itu konyol. Termasuk mencobai Tuhan. Karena Tuhan memberi kita hikmat. Bahwa itu sebenarnya tidak boleh. Nah seperti itu Pak. Ya Pak Reno ya. Ya makasih Pak. Bagus sekali pertanyaannya. Ya. Mungkin ada lagi silakan. Ya, silakan mungkin Bapak Theo mungkin. Ya, Bu Shirley Ai mungkin. Silakan. Kebetulan kita dilayani oleh Bapak Samuel Sianto. Kan belum tentu ada kesempatan kembali untuk ketemu. Nanti kalau ada pun juga kami akan mengundang kembali. Jangan bosan loh Pak, nanti tak undang kembali. Ya tak bosan melayani ya Bu. Ya silakan mungkin Praise Worship. Mungkin kalau mau ada pertanyaan. Mungkin Bu Tia juga mungkin. Bu Nelly. Mungkin malu-malu. Ya, silakan Pak Adi. Terima kasih. Silakan Pak Adi. Shalom Pak. Terima kasih Bu Caroline. Shalom Pak Samuel. Shalom Pak Adi. Perkenalkan nama saya Adi. Pak, apakah kita itu harus menghindari pencobaan atau kita harus masuk dalam pencobaan? Itu aja sih pertanyaan saya Pak. Ya. Jadi gini Pak Adi, biar tahu dulu bahwa pencobaan itu dari mana. Gitu ya. Jadi ada 3 yang harus kita lihat dulu.
Yang pertama kita hidup benar, Allah izinkan yang namanya masalah, biasa kita sebut pencobaan. Seperti Ayub. Kita hidup benar. Ini yang asli disebut pencobaan. Yang kedua, ini ya, karena kita berdosa, bersalah, diingatkan oleh Tuhan lewat pencobaan. Maaf ya, contoh ya, teman saya berselingkuh, Pak. Sampai bangkrut. Dia terus tahu, bangkrut itu karena dia berdosa. Begitu dia minta ampun ke istrinya, diperbaiki, Tuhan pulihkan lagi. Itu bukan pencobaan, itu teguran. Nah, yang ketiga ini yang konyol, Pak. Salah sendiri. Ya, jadi teman saya bangkrut, nyemplang, lari, ditangkap polisi. Terus dia bilang, pencobaan saya, masalah saya terlalu besar dari Tuhan. Saya bilang, ini bukan pencobaan, kamu yang salah. Ya, terus ini lagi ya Pak, teman saya ini tiap hari makan kikil. Maaf loh Pak ya. Iya. Terus kena stroke. Sekarang saya tanya Pak, waktu kena stroke dia bilang ini pencobaan dari Tuhan. Sekarang saya tanya, menurut Bapak pencobaan dari Tuhan enggak? Ya enggak. Nah itu Pak. Nah jadi harus diklarifikasi dulu. Baru sekarang kita naik. Kalau memang kita berdosa, sudah. Minta ampun aja, Tuhan pasti pulihkan. Kalau itu kesalahan kita pribadi, kita sakit ya karena tidur tiap hari jam 4 pagi, jam 6 pagi baru tidur, pasti sakit. Ya pola hidupnya dirubah. Tapi kalau kita hidup benar dan ngalami pencobaan, jangan takut. Harus dihadapi. Nah, kita hidup benar, enggak kan kita yang terasa. Kalau kita dekat dengan Tuhan atau jauh, kita krosok. Pastilah tiap orang itu tahu sendiri. Nah, harus dihadapi. Kenapa? Karena waktu kita menghadapi satu, Allah akan naikkan kita satu level. Terus. Yang kedua, nanti lama-lama kita tahu cara menghadapinya. Istilah saya itu sampai kita bisa berjalan di atas air. Air ini kan bicara gelombang, masalah hidup. Kalau kita bisa jalan loh Pak, siapa yang bisa tenggelamkan? Gak bisa. Seperti Raja Wali. Dulu waktu masih anak, begitu badai datang dia masuk, brodol bulunya. Kalah. Suwe-suwe. Gak boleh. Harus dihindari ke atas dulu. Diatasi. Jadi jangan dilawan gini. Harus dimenggokno gini dulu. Akhirnya dia sekarang, kalau badai datang dia bisa ngatasi. Sampai sayapnya dikepakkan, mainan di atasnya badai. Kenapa? Sudah bisa ngatasi. Sama dengan kita. Kalau kita sudah bisa ngatasi, pasti nanti kita akan naik level. Kemarin bisa, hari ini bisa. Nah, seperti itu Pak Adi. Kira-kira penjelasannya gitu. Jadi tolong klarifikasi dulu. Jangan mudah gampang bahwa ini pencobaan dari Tuhan. Ya. Iya, betul Pak. Betul ya Pak ya. Ya. Baru kalau memang kita hidup benar, ya kita hidup benar, difitnah, dituduh macam-macam dan lain-lain, enggak usah takut. Sudah enggak usah takut. Pasti Tuhan bela kita. Pasti kita kalau sakit penyakit itu gimana Pak? Nah, kalau sakit penyakit, tiap orang pasti Pak ada. Sakit penyakit pasti ada. Hanya tinggal sekarang, kita ini bisa ngatasin enggak lewat iman kita. Kan gitu. Kalau umur, ya maksudnya meninggal atau hidup, ya di tangan Tuhan, Pak. Laung pesawat kecelakaan bayi lo bisa hidup. Yang lainnya meninggal. Ada orang naik cuma di atas, karena kena tsunami, hanya di atas getean atau apa itu. Di laut, 9 hari ya hidup. Tapi ada yang punya uang. Mungkin rumah sakitnya dibeli pun bisa. Tapi ya tetap mati. Berarti kan memang nyawa hidup di tangan Tuhan. Tapi kalau sakit penyakit, nggak ada orang yang kebal. Hamba Tuhan manapun pasti ada. Tapi kita bisa ngatasi enggak dengan iman kita. Nah seperti itu Pak. Karena pikiran, mulut, hati ini kan harus sama. Sinkron. Sinkron ya. Saya ketemu Pak, ini ya. Contoh, orang pakai kursi roda. Pak Sam doakan. Saya doakan. Selamin ya, dalam nama Yesus, amin. Kan saya pasti hamba Tuhan bilang, Pak cepat sembuh ya. Umum kan ya Pak Adi ya, ngomong gitu ya. Pak cepat sembuh. Tahu Bapak orangnya ngomong apa?
Tapi katanya dokter tidak bisa Pak Sam. Penyakit saya ini tidak bisa disembuhkan. Dalam hati saya ya, loh ngapain kamu minta doa? Kalau kamu tahu tidak bisa sembuh. Tapi waktu doa tadi, amin, amin, mulutnya. Tapi hatinya, katanya dokter tidak bisa sembuh. Ya tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Nah itu, ini kita sama istri ya. Ayo mah beli rumah yuk. Katanya istri. Oke. Mulutnya istri. Hatinya. Duwe sopo, saenakmu ae ngomong. Kayak blonjoy gak ono. Tidak akan terjadi. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah terjadi. Nah itu loh Pak. Jadi saya kalau orang ngomong A, B, saya sulit mau mempercayai gimana hatinya. Tapi percaya saya, kalau pikiran, mulut, hati sama, seluruh dunia apapun pasti jebol. Karena Yesus yang ngomong loh, 2 orang aja sepakat. Itu minta apa aja dikasih. Itu orang dunia berlaku umum loh Pak. Baru karena Yesus tambahin 2 atau 3 orang di dalam nama Yesus, Yesus hadir. Itu baru bagian kita. Jadi banyak yang memang untuk umum. Karena hujan itu kan umum, Pak. Matahari umum. Di mana ada kerukunan Mazmur 133, itu kan bersifat umum. Pokok rukun, Tuhan perintahkan berkat. Makanya orang-orang, maaf ya, golongan tertentu tuh bilang, wis ojo gegeran ae, rezekine abot. Betul memang. Nek gegeran tuh tidak ada kerukunan, tidak ada berkatnya memang. Nah itu bersifat umum. Tapi ada yang bersifat khusus memang untuk pribadi kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Umum itu Pak. Tapi bagi kita, bagi orang yang percaya. Nah ini yang khusus Pak, istimewa. Nah seperti itu Pak. Ya Pak Adi ya. Matur suwun Pak Samuel. Ya. Iya Pak. Ya memang pelan-pelan mesti terang no. Seperti sekarang taburan, perpuluhan, orang memberi. Itu kan beda-beda Pak. Karena langit ini ternyata kan ada jendelanya, ada tingkat-tingkatnya. Ada hitungannya, 30 kali lipat, 60, 100. Lah itu buat siapa? Yang 30, yang 60. Lah itu pasti diterang, no, Pak. Terus sekarang, apa yang namanya orang benar? Gak boleh pendeta cuma bilang, ayo jadi orang benar. Harus diterangkan. Karena jemaat gak ngerti. Apa orang benar? Supaya saya bisa jadi orang benar gimana? Nah itu diterangkan. Saya dengan jemaat, saya terangkan terus pelan-pelan. Supaya dia ngerti. Nah, seperti itu, Pak. Nah, itu ya Pak Adi ya. Makasih loh, Pak. Baik, makasih. Ya, silakan. Ya. Ya, terima kasih Pak Adi. Saya tambahin untuk 2 orang lagi ya. Setelah itu kami akan tutup. Jadi, mungkin ada lagi 2 orang mungkin. Kalau misalnya siapa yang mau memberikan, ada pertanyaan mungkin untuk Pak Sam. Ya. Santai nih Pak. Santai kan. Bingung ini semua nih. Biasanya belum pernah tanya jawab seperti ini Pak. Iya, enggak apa-apa. Kadang kan jemaat juga bertanya-tanya sakno ya. Iya. Tanya siapa. Betul sekali. Nek saudara masih mau tanya, WA saya enggak apa-apa. Pasti saya jawab. Nek saya enggak bisa, ya saya tak kasih waktu. Saya tak pelajari lagi. Ya, silakan. Bu Tia. Ya, ya, silakan. Ya, shalom. Ya, shalom. Shalom, Pak. Kita ngalamin dulu atau iman dulu, Pak? Kalau kita nggak ngalamin, kita kan nggak bisa percaya ya, Pak ya. Jadi kalau kita kita nggak percaya, kita nggak ngalamin. Jadi yang mana dulu, Pak? Itu aja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Iya. Jadi memang Tuhan bekerja, Bu Tia, ada 2 cara. Kadang karena istilah saya ya, kalau saya ngomong bodoh itu bukan bodohnya dunia. Maksudnya bodoh tidak mengerti kadang caranya Tuhan. Ada yang seolah-olah kita ini memang bodoh di hadapan Tuhan. Misalnya, wis aku gak ngerti apa ya doa itu ya. Ya apa ya, misalnya. Nah, jadi Allah juga bekerja banyak cara. Misalnya, dengan imannya sendiri, kita bisa ditolong Tuhan. Misalnya Bartimius, langsung imannya sendiri.
Ayo kamu, apa yang mau diminta? Rabuni, supaya saya dapat melihat. Tapi ada juga imannya orang lain menggerakkan hati Tuhan nolong. Seorang perwira, tentara yang datang ke Yesus karena pembantunya yang di rumah itu sakit. Itu kan imannya tentaranya. Wis Tuhan ngomong aja sepatah kata aja. Pembantu saya pasti sembuh. Itu bukan iman yang ditransfer. Kan ada pendeta bilang, iman bisa ditransfer. Tidak. Imannya tentara ini menggerakkan hati Tuhan. Kayak saya mendoakan orang ya, yang sakit. Saya ini beriman, Tuhan. Saya percaya orang ini disembuhkan Tuhan. Nah, iman saya ini menggerakkan hati Tuhan, nolong orang itu. Makanya kenapa ada bantuan doa, ada altar call. Bukan imannya pendetanya transfer, enggak. Tapi imannya pendetanya ini menggerakkan hati Tuhan untuk nolong orang itu. Seperti perwira tadi. Gitu. Nah, di awal cerita saya begini, supaya ibu saya masuk. No. Jadi kadang Tuhan bekerja bisa dengan iman kita dulu. Waktu kita beriman, terjadilah kita ditolong Tuhan. Tapi kita bisa jadi hanya dalam hati ya. Tuhan saya sakit, sembuh nopo oh Tuhan. Cuma gitu. Menurut kita tidak beriman. Cuma gitu toh. Padahal itu di mata Tuhan iman. Tetap bekerjanya Tuhan lewat kepercayaan kita. Baru kita ngalami. Lah, aneh sudah ngalami. Sebenarnya kalau orang sudah ngalami, itu saya sering bilang seperti kita itu dikasih kunci dari Tuhan. Satu kunci untuk membuka apa? Membuka mujizat. Waktu kita ngalami, sebenarnya kita sudah buka satu pintu mujizat. Nah sekarang sudah nunggu pintu mujizat yang tidak terbatas. Tinggal kita mau enggak beriman lagi untuk buka lagi. Buka lagi. Ada orang yang bilang setelah sembuh, iya biar penyakitku gak nemen. Lah saya ini nemen. Lo mau iso waras. Loh, berarti sudah mandek. Imannya sudah enggak ditingkatkan lagi, enggak dipakai lagi. Nah, seperti itu Bu Tia. Ya. Jadi tetap harus percaya dulu. Pokok prinsip Alkitab, Allah dulu, cari kerajaan Allah dulu, baru sing lain. Seperti itu. Nah, ya, gitu ya Bu Tia ya. Iya, terima kasih Kak. Ya, makasih Bu Tia. Silakan. Ya, silakan kalau masih ada lagi. Ya, untuk satu lagi mungkin. Mungkin selama ini belum pernah ada tanya jawab ya. Betul Caroline sekali, ya. Pak. Betul sekali Pak. Biasanya pembatuannya hampir 1 jam, 45 menit lebih lah Pak untuk bawa firman. Baru kali ini tanya jawab. Iya, soalnya justru tanya jawab gini kita bisa dapat banyak. Daripada dengan khotbah, kadang dengan khotbah 30 menit, 45 menit, mungkin yang kita serap 30 sampai 50%. Iya. Itu pun tidak mangkel loh ya. Tuh, pas mangkel di omah, tambah lali. Ya, silakan mungkin. Shalom. Shalom. Oh, Pak Anggi, silakan Pak. Oh, silakan Pak Anggi. Ya, Pak Anggi. Belum Pak, saya suaminya Rita tadi yang tanya pertama. Iya. Nggak pengen bertanya, cuman pengen dengar kesaksian Bapak membangun 9 lantai gereja itu permulanya bagaimana, prosesnya gimana. Soalnya saya kan mantan kontraktor ini Pak, jadi pergumulan Bapak. Ya. Kan katanya di luar firman Tuhan ini ya Pak ya. Tadi Bapak kan boleh di luar firman Tuhan, boleh tentang firman Tuhan itu kan. Iya. Dan Bapak mungkin menguatkan kami gitu Pak. Jadi, ya. Ya Pak Anggi. Jadi saya cerita dulu enggak apa-apa ya. Jadi 11 Oktober 2015. 5 tahun yang lalu, hampir 6 ya. Saya baru memulai gereja, Pak. Jadi gembala. Jadi saya terlambat jadi gembala, Pak. Saya memulai gereja saya dengan 20-an orang. Kemudian saya kumpul dengan 21 orang ini. Saya bilang begini, kita doa yuk supaya punya jemaat 200. Jadi sekarang kalau telepon, halo, 200 ya.
Nah, gitu Pak ceritanya. Kita imani 200 orang. Dimulailah ibadah bulan Oktober. Ternyata sampai bulan November, kami sudah punya jemaat hampir 500. Jadi, kami merasa gedung di hotel itu tidak cukup. Kami bilang, saudara kita harus pindah. Saya tidak tahu mau pindah kemana. Ya, kemudian 3 hari kemudian teman saya telepon, ini ada mall. Mau pakai. Ya, Bapak tahu di mall ini mahal, Pak. Hitungannya 1 meter persegi. Maka kami pakai, sekarang ini ya sekitar mungkin 600-700 meter persegi lah total ya. Karena ada lantai 3, lantai 4. Terus kami mulai, akhirnya kita mulai. Sekarang jemaat 500, gimana? Kalau tahun depan 1000, ya mulai telepon. 1000 ya? Ya setahun kemudian, puji Tuhan, Tuhan kasih 1.500 Pak. Ya. Kemudian saya bilang, ini kalau kita terus di mall, biayanya besar. Sampai hari ini pengeluaran kami itu kira-kira 450 juta. Ya, buat Kota Malang itu sangat besar, Pak. Dan sampai hari ini kami pun tidak pernah kekurangan, selalu surplus ya. Saya tidak tahu caranya Tuhan. Nah, kemudian kami mulai, ayo kita beli tanah. Saya belum tahu. Tiba-tiba ditelepon teman saya, ini ada tanah 6.450 meter. Mau tak? Ya coba aja. Saya telepon orangnya, jadi dia minta 1 meter 5.500.000. Kali 6.000 sekian, 40 miliar sekian ya. Terus saya itu, karena tahu di Tidar ini memang harganya 5-6 juta Pak, 1 meter. Waktu itu loh ya. Terus saya bilang, loh kok mahal? Maksud saya kan ini borongan. Ya kalau 5,5, ya mbok, dalam hati saya 5 juta ta. 5.250 kan gitu. Dia marah. Kok bisa mahal? Kamu cek aja, ada yang 6 juta. Apalagi nyari tanah seluas ini kan sudah ada. Memang sudah ada di perumahan Tidar ini. Terus saya bilang, iya tapi kan ini istilah saya grosir sama eceran. Nah saya kan beli grosir, ya jangan mahal-mahal. Marah Pak. Ngomong mahal lagi, kalau gitu gini dah. Mau enggak 2,5 juta? Oh, saya enggak mikir Pak. Kong 5 juta saya mau. Oke. Sekarang ya saya tunggu 2 jam. Kasih uang 200 juta di notaris. Nah kami enggak ada uang. Saya teleponlah pelayan Tuhan di gereja saya. Tolong pinjemono sih 200 biar nanti gereja yang transfer. Karena saya pribadi kan tidak ada lah istilah waktu itu. Ditransfer lah sama pelayan Tuhan di tempat saya 200 juta. Sudah dapat berapa hari, teleponlah pelayan Tuhan ini. Wes Pak, tidak usah bayar yang 200 loh. Kenapa? Loh saya lo jual rumah dapat untung banyak. Nah, itu taburan pertama. Nah, akhirnya kita ke notaris, istrinya yang datang. Dihitung sama istrinya. 6.450 kali 5.500.000. Loh, saya bilang, enggak Bu. 2,5 juta. Loh, 5,5? Enggak. Notarisnya yang ngomong. Loh ini dibuat perjanjian dengan DP 200 juta. Jadinya 2,5 juta. Terus dia bilang, oh suami saya ini ngawur. Terus dia ngomong gini, saya ini baru pindah dari Amerika Pak. Sudah 3 bulan ini saya beribadah di gerejanya Bapak. Nah saya kan enggak tahu. Jemaat saya, karena waktu itu saya sudah buat ibadah 5 kali. Nah itu ceritanya Pak. Terus akhirnya dia bilang, ya sudahlah enggak apa-apa wes 2,5. Gini wes, karena saya juga jemaat wes cicilan aja 2 tahun. Pokok kasih uang muka 4 miliar, sisanya dicicil. Jadi sebulan kami nyicil 550 juta, Pak. 2 tahun. Bayangkan, Pak. Orang nyumbang masa bisa 2 tahun. Wah, semua pro kontra. Saya tetap jalan. Sampai lunas, sisa uang di saldo itu 60 juta. Lunas masih ada sisa. Kami nunggu izin. Tuhan itu ajaib, Pak. Izin gereja itu kami lakukan hanya 1,5 bulan.
Langsung ditandatangan Pak Wali. Itu pun tidak bayar. Jadi ada temannya Pak Wali yang telepon kita. Saya lewat tanahmu kok nggak dibangun-bangun. Oh iya, karena izin gerejanya belum keluar. Oh, saya teman satu kosnya sama Pak Wali dulu waktu kuliah. Oke, saya ngadep Pak Wali. Jadi dia ngadep, telepon lagi. Pak Wali, ini hari Kamis. Kapan itu ditanda tangan? Oh ya wes, tak teken sekarang, ambilan Senin. Jadi Senin kami ambil, Pak, nggak bayar. Lah, sampai akhirnya IMB-nya yang lama, karena kami yang keliru. Karena itu kan 9 lantai. Jadi gambarnya itu ke Pak Budihar. Ya, Pak Budihar ini salah satu arsitek terkenal, kami kena 1 miliar. Tapi waktu dia lihat-lihat, panitia terus dia gini, terus gini tak diskon, bayaran 300 juta. Tapi tiap kamu datang ke sini bawa 50 juta, ini 6 kali gambar, lunas. Sampai hari ini, uang ini loh masih utuh. Tiap kami bawa uang, Pak mau bayar, enggak usah nanti aja. Sampai gambarnya selesai. Belum mau dibayar, saya enggak tahu maunya gimana. Ya. Nah, akhirnya IMB keluar tanpa bayar istilah kami, Pak. Karena cuma suruh bayar sesuai yang Pemkot itu kasih 321 juta berapa, bayar ke Bank Jatim. Langsung kami bangun. Nah ini, jadi sekarang kami bangun, semua bilang, loh ini pandemi kok bangun. Kadang seminggu kami butuh 260 juta. Tiap minggu kami umumkan ke jemaat. Jadi mulai bulan Januari, ini sudah bulan Juli, tiap minggu tertutup terus, Pak. Terus. Padahal uang yang kami miliki sama nanti 9 lantai, itu seperti langit dan bumi. Biayanya, Pak. Karena nanti gedungnya ini yang lantai 9 muat 3.700 jemaat. Yang lantai 8 itu ruang serbaguna itu 5.000 meter persegi. Ya kami tidak pernah tahu. Oh, gereja kami baru 6 tahun. Ya sekarang jemaat sih sudah hampir 4.000. Ya itu yang bisa kami ceritakan. Kalau tidak Tuhan, ini di Kota Malang beda sama Surabaya. Nah itu Pak. Jadi caranya Tuhan ini yang kami tidak tahu. Ya itulah makanya kami berani bersaksi, berani berkhotbah, karena kami ngalami. Kalau enggak, saya tidak berani, Pak, khotbah. Saya bohongi jemaat. Nah, gimana saya tidak ngalami kok saya berani khotbah? Nah, kan seperti itu. Tapi kalau saya ngalami, oh mantep, benar ini firman Tuhan. Oh, tak sampai. No. Perkara jemaat bilang, oh, tidak bisa itu. Ah, kamu kan tidak ngalami. Tapi kalau orang ngalami, oh iya ya, saya dikuatkan, saya dikuatkan. Kalau kita dengar kesaksian, oh betul ya, betul ya. Nah, seperti itu, Pak Henki. Nah, itu yang terjadi. Nah, seperti itu, Pak. Jadi memang tanahnya ini yang 3.500 rata gini, Pak. Terus yang sini anjlok gini. Nah, ini yang kami bangun 7 lantai. Jadi nanti itu 7 lantai itu khusus untuk parkir 253 mobil. Baru rata ini lantai 8. Baru lantai 9. Jadi nanti kelihatan dari jalan hanya 2 lantai. Yang 7 basement. Nah, itu, Pak. Nah, kira-kira gitu ya Pak Hengki ya. Tuhan Yesus luar biasa. Ya, makasih ya Pak Hengki ya. Oke. Cukup ya Bu Karolin ya. Cukup Pak, terima kasih Pak. Mohon maaf untuk batasan waktunya. Saya kembalikan pada prinsip worship. Ya, persilakan. Ya, puji Tuhan saudara. Berarti kita harus mengalami dulu ya saudara ya. Berarti kalau kemenangannya semakin besar, berarti pencobaannya juga harus semakin besar nih kayaknya, saudara. Yang mau terima kemenangan besar, katakan amin. Mari kita sambut firman Tuhan dan sharing tadi dengan satu pujian El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, berkat
Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Silakan kepada Ibu Karolin. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap firman-Mu. Kami percaya, kami mau beriman, kami mau mengalami Engkau dengan setiap kehidupan kami. Kami mau mengundang Engkau masuk atas kehidupan kami. Kami percaya, Tuhan, saat kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau, kami akan mengalami sesuatu mujizat. Bahkan damai sejahtera itu selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan, untuk setiap firman-Mu. Terima kasih, Tuhan, apa yang sudah Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini. Kami percaya bahwa Engkau selalu, Tuhan, ada di tengah-tengah kami hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami mau bersepakat di tempat ini, kami mau berdoa untuk hamba-Mu Bapak Samuel Sianto. Tuhan, berkati pelayanan Bapak Samuel Sianto, berkati kesehatannya, berkati anak-anaknya, berkati keluarganya. Dan kami percaya, Tuhan, bahwa setiap pelayanan Bapak Samuel Sianto ini boleh membawa dampak, boleh menyatakan setiap kemuliaan-Mu. Dimanapun Bapak Samuel Sianto ini melayani, kami percaya, Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa bertobat dengan lidah mengaku bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Berkati Tuhan, bahkan Bapak Samuel Sianto ini, Kau berkati pelayanannya, bahkan apapun yang menjadi kebutuhan Bapak Samuel Sianto untuk pembangunan gerejanya juga, Tuhan. Engkau sanggup mendatangkan setiap berkat-Mu dari pintu-pintu barat, utara, timur, selatan, Tuhan. Kami percaya, Tuhan. Kami percaya bahwa pembangunan gereja ini akan segera terselesaikan. Apapun dana yang diperlukan Bapak Samuel Sianto, Tuhan, Kau mencukupkan tepat pada waktunya. Kami juga berdoa untuk para jemaat di Faithful, Tuhan. Kami percaya, kami saat berjalan bersama-Mu, kami tidak akan lagi mengalami ketakutan, kekhawatiran, bahkan masa depan yang tidak tentu hari-hari ini. Tapi kami percaya di dalam-Mu, Tuhan Yesus, ada kepastian. Di dalam-Mu, Tuhan, ada jawaban dalam setiap permasalahan kami. Kami percaya, Tuhan, Engkau pasti tolong kami. Yesus pasti tolong kami saat kami mengalami Engkau secara pribadi. Tiba waktunya saat ini juga, Tuhan. Kami juga mau bersepakat untuk saudara kami di tempat ini yang juga terkena COVID. Kami percaya, Tuhan, apapun hari ini yang terjadi atas kehidupannya, kami percaya Engkau punya rencana. Di balik segala sesuatunya, Engkau akan menyatakan pemulihan, bahkan kemenangan demi kemenangan akan terjadi buat keluarga ini. Bahkan kesembuhan juga terjadi, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, di tengah ibadah kami. Kami percaya, Tuhan, saat kami tadi hadir dan saat kami selesai ibadah kami tidak jadi orang yang sama. Tapi kami akan keluar lebih dari pemenang, seperti Daud, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Tiba waktunya saat ini kami mengangkat tangan kami, menadahkan wajah kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Kau damai sejahtera. Mari kita yang sudah terima berkat Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin.